Perwakilan tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, tanggal 1 November menegaskan bahwa Israel tidak mempunyai hak untuk membela diri dalam perang mereka saat ini melawan Gaza dan mengecam dunia barat karena kemunafikan mereka dalam mendukung genosida warga Palestina. Saya juga tidak bisa mengabaikan kemunafikan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, yang dalam situasi lain yang sangat berbeda menyerukan kepatuhan terhadap hukum kemanusiaan, membentuk komisi investigasi, menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang menggunakan kekerasan di kasus, kata Nebenzia dalam sesi khusus Majelis Umum PBB mengenai Palestina. Dan hari ini, melihat kehancuran yang mengerikan di Gaza, yang melebihi apa yang mereka kritik dalam konteks regional lainnya, serangan terhadap fasilitas sipil, kematian ribuan anak-anak dan penderitaan warga sipil yang mengerikan di tengah blokade total, mereka berpura-pura bungkam. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bertindak bungkam. Yang harus dilakukan adalah terus berbicara tentang dugaan hak Israel untuk membela diri, yang, sebagai negara pendudukan, tidak dimiliki Israel, sebagaimana dikonfirmasi oleh Keputusan Konsultatif Pengadilan Internasional PBB pada tahun 2004, kata Nebenzia. Putusan Mahkamah Internasional ICJ tahun 2004 memutuskan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, tidak mempunyai hak berdasarkan hukum internasional untuk membangun tembok pemisah di wilayah pendudukan Yerusalem. Namun, seperti pendekatan yang biasa mereka lakukan, Tel Aviv mengabaikan keputusan tersebut. Militer Israel mengatakan telah menerobos garis pertahanan Hamas di jalur Gaza Utara. IDF menyebut operasi darat berjalan sesuai rencana awal. Klaim ini disampaikan juru bicara pasukan pertahanan Israel Laksamana Muda Daniel Hagari. Pasukan Israel saat ini berada di bagian utara jalur Gaza. Menurutnya keberhasilan ini berkah dari intelijen dan serangan gabungan dari darat, udara maupun laut. Sementara itu Brigjen Itzik Cohen, Komandan Divisi ke-162 IDF mengatakan bahwa pasukan Israel telah maju jauh ke dalam Gaza dan berada di gerbang kota Gaza. Cohen saat diwawancarai di dekat jalur Gaza mengatakan bahwa selama 5 hari terakhir, IDF telah menghancurkan sebagian besar kemampuan Hamas. IDF disebut menyerang fasilitas-fasilitas strategisnya, bahan peledak, terowongan bawah tanah, dan fasilitas Hamas lainnya. Namun Cohen memperingatkan bahwa peperangan akan berlangsung panjang. Kekuatan udara Israel terus memberikan perlindungan bagi pasukan dan tank-tank yang bertempur di dalam daerah kantong tersebut. Dalam salah satu serangan udaranya pada hari Rabu, IDF mengatakan bahwa mereka telah menewaskan komandan peluru kendali anti-tank Hamas Muhammad Asar. Menurut militer, Asar bertanggung jawab atas semua unit rudal anti-tank Hamas di seluruh jalur Gaza, mengomandoi unit-unit tersebut dalam waktu rutin dan membantu aktivitas mereka dalam keadaan darurat. Sejak invasi darat dimulai, Israel telah kehilangan belasan tentara di Gaza. Mereka yang menjadi korban adalah tentara muda berusia 19 hingga 24 tahun. Militer Israel mengatakan 15 tentara tewas dalam pertempuran melawan Hamas pada Selasa 31 Oktober. Mereka berasal dari Batalion Zabar Brigade Infanteri Givati. 11 diantaranya tewas ketika pengangkut lapis baja yang ditumpangi terkena peluru Hamas. Kemudian 2 tentara lainnya tewas ketika tank mereka menabrak alat peledak. Pada Selasa malam, 2 tentara Israel kembali tewas karena bangunan tempat berlindung dihantam bom. Korban terakhir yakni Zion Zarabi, 22 tahun, seorang petugas medis tempur di Batalion Brigade Bislamah. Ia tewas ditembak di dekat komunitas selatan BRI oleh kelompok Hamas pada Rabu kemarin. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant mengakui tewasnya 16 tentara tersebut merupakan pukulan berat baginya. Namun, ia menegaskan perang tetap akan berlanjut demi mencapai tujuan akhir yakni menghancurkan Hamas. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyatakan Amerika Serikat tidak mendukung relokasi paksa warga Palestina di jalur Gaza. Pemerintahan Biden ingin menjamin transit yang aman bagi individu yang meninggalkan Gaza.
yakni dengan fokus khusus untuk memastikan keselamatan warga negara Amerika Serikat. John Kirby mengatakan Amerika Serikat terus mendesak dimulainya kembali layanan penting, termasuk air dan pengiriman bahan bakar di jalur Gaza. Mengingat bahan bakar menjadi hal yang sangat penting di jalur Gaza tentunya dalam beberapa jam dan beberapa hari mendatang lantaran stok saat ini semakin menipis. Selain meningkatnya jumlah korban sipil di Gaza, blokade yang dilakukan Israel juga memutus pasokan bahan bakar. Selain itu, listrik dan air ke wilayah kantong Palestina tersebut. John Kirby menyatakan telah mencatat sekira 66 truk masuk ke Gaza dalam 24 jam terakhir dengan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa. Puluhan truk tersebut membawa bantuan berupa makanan, air, dan obat-obatan. Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres pada hari Selasa 31 Oktober menegaskan kembali tuntutannya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan dan akses kemanusiaan tanpa hambatan. Adapun hal itu untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi di jalur Gaza. Terkini Israel telah menyetujui untuk mengizinkan 100 truk bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza setiap hari. Hal itu dilakukan setelah keterlibatan diplomatik intensif oleh pemerintahan Joe Biden. Adapun kesepakatan itu juga dicapai beberapa jam setelah Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, yakni UNRWA, memberi peringatan terkait menipisnya bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Yakni jumlah truk bantuan yang memasuki Gaza tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut. Penghubung militer Israel dengan Palestina yakni Kogat menyatakan bantuan tersebut telah terkumpul hingga ratusan ton. Lanjut, Kogat mengatakan bahwa sekira 39 truk bantuan kemanusiaan telah memasuki Gaza pada hari Senin 30 Oktober. Lalu 6 lebih sedikit dari jumlah yang dilaporkan AS juga telah dikirimkan pada hari sebelumnya. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Matt Miller mengatakan bahwa Amerika Serikat menargetkan jumlah bantuan akan meningkat dalam setiap harinya. Sebagai informasi, masalah bantuan kemanusiaan untuk Gaza telah menjadi kontroversi di Israel, meskipun banyak yang berpendapat bahwa tidak ada yang boleh diizinkan masuk. Sempat disebutkan Israel akan membuka blokade apabila Hamas dan Jihad Islam Palestina membebaskan lebih dari 200 sandera yang mereka tangkap di jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu. Sebelumnya, Israel telah memperluas serangan udara dan daratnya di jalur Gaza yang telah mengalami serangan udara tanpa henti sejak serangan mendadak Hamas pada awal Oktober. Dilaporkan lebih dari 10.000 orang telah tewas dalam konflik tersebut sejak awal Oktober, termasuk 8.000 lebih warga Palestina dan 1.400 lebih warga Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.